Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah pepatah adat di Minangkabau. Yaitu pepatah tersebut berbunyi, "Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggak lenggokkan bau manurun ka sarwaso. Anak dipangku kamanakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan tenggang negari jan binaso." Jadi masyarakat di Minangkabau masih memegang erat adat dan istiadatnya dengan baik. Seperti kata pepatah yang tadi kita sampaikan, ada berbunyi, anak dipangku kamanakan dibimbing. Ini mempunyai makna bahwa laki-laki di Minangkabau berperan sebagai ayah yang membimbing anaknya, menafkahi dan menjaga keluarganya. Dan seorang ayah pun juga menjadi seorang mamak bagi kemenakannya. Jadi setiap perilaku, tingkah, sikap, kemenakannya di masyarakat menjadi tanggung jawab seorang mamak di Minangkabau. Jadi arti mamak sendiri secara sederhana merupakan saudara laki-laki dari ibu. Baik saudara laki-laki yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Jadi kadang dipanggil ada mak dang, mamak yang paling besar. Ada mak ngah, mamak yang di tengah. Ada mak etek, mamak yang ketek atau di bawah ibu. Ada lagi mak uncu. Ini biasanya panggilan untuk mamak yang paling bungsu atau saudara laki-laki ibu yang paling kecil, mak uncu. Sedangkan kemenakan merupakan anak dari saudara perempuan, baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Itu disebut kemenakan. Dalam aturan adat di Minangkabau, anak dipangku kemenakan dibimbing ini merupakan tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau. Baik tanggung jawab sebagai seorang ayah maupun tanggung jawab sebagai seorang mamak. Jadi mamak memiliki peran yang sangat vital di Minangkabau. Selain membimbing anak, menafkahi keluarga, juga membimbing kemenakannya dalam hal agama, adat istiadat, dan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pernah kita atau mungkin sering kita dengar terjadi perilaku atau sikap yang tidak baik seorang kemenakan di lingkungan masyarakat, maka masyarakat sering menyebut kemenakan siapa, keponakan siapa, kemenakan siapa tu kok model itu mana, tak diajar di mamak, kan gitu. Sering kita jumpai gitu. Makanya mamak memiliki peran yang sangat vital di Minangkabau. Karena sikap dan perilaku anak kemenakan menjadi tanggung jawab seorang mamak. Jadi sebagai seorang mamak harusnya mendidik kemenakannya dengan benar, sesuai dengan agama, tuntunan agama Islam, dan adat istiadat di Minangkabau. Tentunya sebagai seorang kemenakan, kita juga harus menjaga marwah mamak. Jangan sampai gara-gara tingkah laku kita, nama baik mamak kita menjadi tercoreng di tengah masyarakat.
Jadi hubungan antara mama dan kemenakan ini merupakan hubungan pertalian darah. Dan juga memiliki suku yang sama. Jadi mama dan kemenakan itu memiliki hubungan darah karena merupakan anak dari saudara perempuannya dan satu suku. Dan mama kemenakan ini juga memiliki hubungan sako dan pusako. Apa itu sako? Sako itu merupakan warisan berupa gelar kehormatan. Sedangkan pusako merupakan harta warisan berupa benda maupun non-benda. Non-benda tadi merupakan itu gelar-gelar kehormatan. Jadi sako dan pusako ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek mamak terdahulunya. Tentunya sesuai dengan garis keturunan ibu. Karena di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jadi diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi itulah makna dari anak di pangku kemanakan dibimbing tadi. Menjelaskan bagaimana seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai dua fungsi tugas. Dua fungsi lah istilahnya. Satu sebagai seorang ayah, dua sebagai seorang mama. Di mana tugasnya melindungi keluarga dan juga melindungi kemenakannya. Menafkahi istri anaknya dan membimbing anak kemenakannya sehingga menjadi sukses. Mempunyai perilaku yang baik dan berguna di tengah masyarakat. Dan kemenakan pun juga harus menjaga mamanya dengan berperilaku sesuai dengan tingkah laku yang diajarkan oleh agama dan adat istiadat di Minangkabau. Itulah tadi kita jelaskan sedikit tentang pepatah adat tadi yang di dalamnya terdapat anak di pangku kemanakan dibimbing tadi. Berikutnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau kurangnya mohon ditulis di komentar untuk tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.